Oke, Aire. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa yang bisa kita bahas? Jadi yang pertama itu tentang gimana biar email kita tuh dilirik sama recruiter karena Mm-mm. dari yang saya lihat kan disarankan dari beberapa dari saya lihat TikTok, dari LinkedIn itu harus diisi subjeknya harus sesuai dengan apa posisi yang kita minta kemudian diisi body emailnya kayak gitu. Tapi kemudian udah saya kirim beberapa banyak, tapi sampai saat ini yang baru jawab tuh hanya ada dua aja. Oke, Gitu gimana ya dari banyak ya. baiknya. Oke. Jadi setelah sekian banyak email yang aku kirimkan, kemudian aku mengikuti banyak saran dari teman-teman, tapi kayaknya ngirim lamaran yang lewat jalur email kayaknya kurang perform gitu. Apa yang kayaknya masih bisa ditingkatkan gitu ya. Oke, aku jawab dulu ya. Pada saat kita mengirimkan lamaran via email, kita itu harus ya mengirimkan lamaran yang diikuti dengan kegiatan yang mengitarinya, menyertainya. Oke. Jadi gimana biar email itu dinotis? Kita ngomongin dulu soal emailnya, setelah itu kita ngomongin rangkaian kegiatan yang menyertai pengiriman email ini. Gitu, aku biasanya nyampainya gitu. Oke, kita ngomongin dari sisi emailnya dulu. Emailnya itu harus gimana sih? Satu, lengkap informasinya. Lengkap itu kayak gimana? Urutan teratas lengkap itu adalah mengikuti arahan. Kalau di sana udah ada arahan detail, pastikan diikuti sesuai arahan detail tersebut. Misal, judulnya, nama filenya, jenis filenya, kemudian kelengkapan dokumennya, tujuan emailnya, ada CC atau BCC enggak, dan lain-lain. Kayak gitu. Itu kamu harus, atau bahasanya gitu. Itu harus ngikutin dulu. Oke, ini yang standar. Ini ngomongin yang standar dulu. Ngikutin arahan detail sesuai yang diminta. Kalau memang dalam informasi lowongan pekerjaan tersebut udah langsung disebut. Misalkan, silahkan kirimkan email dengan subjek ini maksimal sekian MB ke sini, CC sini. Nah, itu kan banyak tuh rangkaiannya gitu. Rangkaian urutan urutan yang harus kamu perhatikan di situ. Nah, pastikan itu dulu udah oke. Oke. Ini baru dari sisi kelengkapannya. Yang selanjutnya adalah apabila arahan kelengkapan ini tidak secara detail. Contoh, silahkan kirimkan CV dan dokumen lain ke sini gitu, misal. Maka di situ kamu harus mengartikan bahwa dokumen lain juga dikirim. Banyak variasi yang bisa kamu lakukan. Lamaran CV portofolio, lamaran CV ijazah transkrip sertifikat, lamaran CV ijazah transkrip, lamaran CV foto ijazah transkrip sertifikat-sertifikat, terserah kayak gitu. Yang penting dokumen-dokumen pribadi kalau tidak diminta di awal nggak usah dikasih. Dokumen pribadi itu misalkan apa? KTP, SIM, paspor, buku tabungan, akta, SKC, SKCK nggak apa-apa, NPWP gitu. Terus apalagi tuh BPJS gitu-gitu. Jadi informasi-informasi dokumen pribadi tadi kalau nggak diminta secara langsung nggak usah dikirim. Ya, jadi poin nomor satu itu adalah benar dulu sesuai arahan tadi. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kita agak zoom in terkait dengan CV gitu. Kamu harus benar-benar perhatikan apa yang diminta gitu. CV-mu dibuat untuk memenuhi suatu kualifikasi dalam lowongan kerja gitu kan. Pastikan CV tadi, aku ngomongnya CV dulu ya. CV tadi udah bener cara bikinnya. Mulai dari elemen-elemen isi CV, info pribadi, pengalaman kerja kalau ada, pengalaman pendidikan, training dan lain-lain sampai skill achievement gitu-gitu. Udah tertulis dengan baik belum di CV gitu. Nanti kita bedah tuh di sesi private-nya gitu ya. Itu pastikan itu dulu. Kalau udah pastikan itu semua, nah kita bisa bilang bahwa ya udah kirim. Nah, ini kan tadi aku baru ngomongin dari sisi emailnya dan dokumen isinya. Nah, sekarang kita harus lihat bahwa mengirimkan lamaran via email itu harus benar satu cara bikinnya dan cara pakainya. Maksudnya apa? Nanti aku akan sering tuh bilang cara bikin dan cara pakai. Itu memang khas review sama aku tuh nanti aku akan sering ngomong itu ya. Diingat selalu. Email ngirim lamaran via email itu harus benar cara bikinnya dan cara pakainya. Kita baru ngomongin cara bikin dari tadi. Ya, cara bikin dokumen, ngelengkapi dokumen, bikin emailnya kayak gitu. Oke. Tapi di sini ada yang namanya cara pakai. Cara pakai via email itu gimana?
paling gampang. Nomor 1, kirimkan segera. Oke. Ada banyak sekali yang bilang bahwa ngirimkan lamaran itu di jam kerja, di hari kerja. Betul, itu merupakan suatu strategi. Tapi nggak harus selalu kayak gitu. Aku sering bilang bahwa mengirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja itu oke, itu valid, itu bagian dari strategi. Apabila di hari kerja dan di jam kerja tersebut kamu baru tahu info lokernya. Jadi misalkan ini sekarang hari kerja nih dan jam kerja kan, kamu barusan dapat info lokernya, langsung kirim nggak apa-apa. Tapi kalau mengirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja yang mengakibatkan penundaan gitu, maka aku tidak akan merekomendasikan. Karena aku akan sering bilang, kirimkan lamaran kapanpun. Tapi Kak, misalkan nih aku baru dapat info lokernya hari Sabtu, siang hari. Masa aku kirim hari Sabtu itu juga? Nanti kalau nggak kebaca sama recruiter gimana? Nanti terus gimana? Aku kirimnya Senin pagi misalkan. Nah, ini beberapa case semacam ini nih banyak banget yang ngalamin gitu. Kita ngomongnya konteksnya via email dulu ya. Banyak sekali loker di LinkedIn diposting oleh recruiter di akun LinkedIn-nya. Misalkan kamu baca sesuai kualifikasi dan di situ arahnya silahkan kirimkan lamaran via email. Loker tersebut katakanlah baru 5 menit yang lalu diposting sama recruiter di akun LinkedIn dia. Ini hari Sabtu siang. Gitu. Kalau kamu ngirim lamarannya, follow up email ini nanti Senin rugi. Gitu. Karena kita harus punya tanda tanya. Ngapain recruiter sampai di hari Sabtu siang yang harusnya dia libur sampai posting loker? Artinya tuh butuh. Dan kebetulan misalkan itu sesuai dengan kualifikasi kamu, sesuai dengan keinginan kamu. Nah, aku banget nih lokernya. Lah ngapain ditunda? Mending saat itu kamu kirim. Kalau memang kamu memang tidak ada kesibukan, nggak ada hambatan. Harapannya apa? Banyak orang yang bilang bahwa aku ngirim di hari kerja dan jam kerja itu biar dilihat sama rekruternya, fast respon dan lain-lain. Nah, bukankah kalau barusan diposting kemungkinan beliau masih standby di depan laptop masih tinggi gitu? Kenapa nggak saat itu juga dikirimnya? Paham ya maksudnya ya gitu. Jadi kalau kita ngomongin kirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja, aku pribadi akan bilang itu betul untuk strategi via email saja. Itu pun ya kalau nanti akhirnya mengakibatkan penundaan gitu, itu aku juga no. Itu versiku. Nah, mengirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja di luar platform email, aku sedikit melebar dulu ya. Kayak lewat job portal, lewat LinkedIn yang tinggal klik lewat website yang tinggal klik. Itu aturan cukup di hari kerja dan jam kerja itu nggak berlaku. Kecuali memang ada keterangannya. Misalkan link hanya akan dibuka di hari ini sampai ini jam sekian sampai sekian. Itu ada locker minimarket tuh yang kayak gitu. Tapi ada yang nggak ada gitu. Mayoritas malah nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan kamu mengaplikasikan mengirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja sebagai strategi via email, boleh. Aku ulang lagi ya. Tanpa ada penundaan, boleh. Tapi kalau akhirnya kamu ngirimnya lewat LinkedIn yang tinggal klik, Jobstreet tinggal klik, nunggu hari kerja dan jam kerja, rugi. Besar nggak? Menurutku rugi besar. Memang nggak ada jaminannya kita keterima atau lolos ke tahap selanjutnya. Tapi ngapain ditunda? Karena job portal itu sistemnya tuh dalam tanda kutip mirip kayak ATS gitu. Atau ibaratnya bisa kita bilang di dalamnya ada kayak sistem ATS gitu. Jadi tidak memberlakukan window waktu, tapi perankingan. Begitu orang apply, maka profil, misalkan Jobstreet nih, profil Jobstreetmu sama info yang ada di CV-mu ibaratnya kayak diekstrak gitu. Akan mengandung kata kunci. Nah, kata kunci dari dokumen dan akun pelamar akan dicocokkan dengan kata kunci yang ada di info lokernya. Dicocokkan. Nanti akan muncul korelasi. Korelasi itu dari 0 sampai 100%. Seberapa match sih gitu. Nah, nanti kalau udah muncul angka match-nya, maka lamaranmu ini akan diurutkan dengan pelamar-pelamar lain di mana urutan teratas itu adalah yang tingkat kecocokannya makin tinggi. Yang tingkat kecocokannya makin tinggi ini yang nanti akan dalam tanda kutip disodorkan lebih dulu. Di mana? Di window-nya, di tampilannya, job portalnya recruiter. Kayak gitu. Dan itu berlaku 24 jam. Gitu. Misalkan 24 jam itu maksudnya kamu ngelamar tengah malam, kamu buka job portal, misal kayak Jobstreet, kan masih bisa diakses ya lokernya ya. Gitu. Masih bisa klik apply. Ya itu adalah pertanda kamu tetap masih bisa apply gitu ya. Aku sedikit melebar karena jangan sampai kamu mengaplikasikan yang via email saja berlaku ke yang lain, nanti rugi.
Oke, aku balik lagi tuh di topik ya. Jadi bener cara bikin ada bener cara pakai. Bener cara pakai yang tahap pertama apa tadi? Segera, jangan nunda. Oke. Yang nomor 2 adalah konsisten. Jadi kalau kamu ngirim lamaran via email, jangan sampai hari ini tuh ngirim, besok enggak, dan lain-lain. Konsisten. Jadi harusnya tiap hari tuh follow up loker yang via email tuh tiap hari. Kenapa? Aku yakin karena tiap hari, kan kamu ada di grup lokerku lah. Loker kan ganti-ganti tuh tiap hari. Tapi kan tiap hari akan ada loker yang minta di follow up-nya via email. Bener nggak? Kayak gitu. Maka kamu dalam pikiran harus bilang bahwa setiap hari pasti akan muncul loker. Nah, sebagian dari loker yang muncul tiap hari itu minta di follow up via email. Sehingga setiap hari aku harus menemukan loker yang cocok dengan aku untuk di follow up via email. Gitu. Jadi jangan sampai ada hari yang kosong. Oke? Tadi nomor 1 adalah segera, yang nomor 2 adalah konsisten tiap hari, yang ketiga adalah multi channel. Multi channel itu artinya apa? Dalam satu hari, jangan melulu ngirim lamaran hanya via email saja. Harus banyak. Dihitung. Kamu biasanya info loker ada di mana sih? Website perusahaan. Terus kamu dapat info dari mungkin grup WA aku atau mungkin ada grup-grup lain, terserah apapun itu. Terus habis itu kamu ada job portal A, job portal B, ada LinkedIn gitu. Ini udah 5. Katakanlah ini cuma 2 aja. Udah 10 lamaran per hari. Ya udah gitu. Jadi selain kamu cari loker di banyak tempat dan kirim lewat sana, kamu ngirim lamaran via email saja, tapi yang lain juga kamu kirim. Jangan sampai seharian kamu ngirim lamaran banyak tapi lewat email aja. Akhirnya di job portal ABC di skip, yang di LinkedIn di skip, yang di website di skip gitu. Harus konsisten dari sisi channelnya. Oke? Gitu. Dari sisi channelnya. Itu harus dipakai semua lah gitu. Karena kita nggak tahu, ada loker yang di-share di website doang. Di job portalnya nggak ada. Ada loker yang rilis, di job portal ada, di website ada, di LinkedIn ada, tapi beda-beda gitu. Yang ini untuk ini untuk ini gitu. Tapi ada juga loker yang dirilis mau di mana-mana sama kayak gitu. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu perusahaan mau rilis lokernya kapan gitu kan. Kita tahu juga nanti kalau udah dirilis gitu. Sehingga semua harus dicek tuh tiap hari. Beriringan dengan tadi ya, follow up via email. Oke? Aku ulang lagi ya tadi ya. Jadi segera, jangan ditunda kayak gitu. Oke? Yang kedua adalah konsisten via emailnya tadi. Terus habis itu yang ketiga adalah multi channel gitu. Sambil ngirim via email, kamu juga ngirim via yang lain, kan kayak gitu ya, gitu. Yang selanjutnya adalah berikan target pribadi. Target pribadi tuh misalkan gini. Kan aku kan biasanya tuh ngirim lamaran atau dapat info loker tuh via ini. Ada 5. Aku tuh coba ngukur deh. Aku tuh sehari ada waktu kosongku tuh berapa jam. Aku pengen tahu rata-rata tuh aku sehari tuh bisa ngirim berapa lamaran sih tanpa mengganggu jadwalku yang lain. Mungkin kan kamu punya jadwal tuh 24 jam ya gitu. Dikurangi waktu tidur, kurangi waktu beres-beres rumah, kurangin waktu main, olahraga, isoma, me time apapun itu terserah gitu. Pasti akan ada waktu kosong yang bisa kamu optimalkan untuk hal produktif. Nah, dari porsi untuk yang produktif tadi, pasti kan ada yang kamu luangkan untuk melamar kerja. Coba kamu ukur gitu. Waktu kosongku tuh berapa sih sebenarnya? Oh, sehari 3 jam sih. Pagi sejam, siang sejam, malam sejam. Pada saat kita ngirimkan lamaran tadi, pasti kan kita tahu nih, aku tuh rata-rata per hari bisa berapa sih? Mungkin kamu udah ada datanya. Oke? Kalau belum, nanti direkap. Habis ngirim lamaran, selalu bikin rekap pribadi. Biar kamu tahu. Sehingga apa? Nanti kamu tetapkan target pribadi. Aku pokoknya sehari harus ngirim lamaran minimal 10. Dari sini minimal dapat 2, dapat 2, dapat 2, dapat 2, dapat 2. Kayak gitu. Teman-teman di grup loker yang udah pernah sharing sama aku atau pernah nonton video-video aku bilang ini, pasti ngelakuin itu. Dan rata-rata itu teman-teman per hari bisa 20 sampai 30 lamaran per day. Gitu. Ini bukan lamaran asal. Kenapa kok bisa banyak? Ya balik lagi 20 bagi 5, misalkan punya 5 sumber. 4, 4, 4, 4. Di Jobstreet nyari loker 4 gampang. Gitu. Lokernya sebanyak itu. Di LinkedIn, jangankan loker. HR aja ada di LinkedIn, user aja ada di LinkedIn. Kalau kamu kesusahan nyari loker di LinkedIn, ada yang salah nih dengan cara pakainya. Yakin aku itu. Gitu. Oke? Nah, ini coba kamu lakukan itu dulu.
Ini adalah dari benar cara pakainya. Lalu benar cara pakainya lagi apa? Tadi kan aku bilang bahwa ngirimkan email harus diikuti dengan kegiatan pengikutnya ini kan, ya rangkaian kegiatan lain. Jadi sambil kamu ngirim lamaran, ya kamu juga ngelakuin hal yang lain. Apa misalkan ya tadi yang aku udah sebut-sebut barusan ini, tambah apa? Selesai kamu ngirimkan lamaran, kamu coba cari rekruternya di LinkedIn. Misalkan kamu dapat sumbernya memang dari recruiter A, suruh follow up via email. Kamu kirimkan email kan, seret. Nah, kalau kamu udah connect sama beliau, DM lah gitu. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih atas informasi lowongan pekerjaan yang Bapak post melalui akun Bapak. Saya tertarik untuk melamar di posisi tersebut dan baru saja saya mengirimkan lamaran via email. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Pak. Gitu. Dan semoga kualifikasi saya sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apabila Bapak membutuhkan tambahan informasi atau dokumen terkait kualifikasi saya, silahkan Bapak dapat menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini atau melalui email ini. Dipersilahkan juga untuk mereview profil LinkedIn saya, misalkan gitu. Terima kasih, sehat selalu, kirim. Nah, contoh kayak gitu. Jangan pernah membiarkan kamu ada loker, kamu kirim, kamu bisa ngobrol sama beliaunya di sosmed profesional ini, LinkedIn gitu ya. Ini aku kayak sales LinkedIn banget gak sih gitu. Jadi kamu diemin gitu, ya kamu nggak ada obrolan ke arah sana. Nah nanti rugi kayak gitu. Kalau 5 tahun ke belakang, bukan 5 tahun, lebih 7 tahun ke belakang, 2015 ke belakang lah itu, kamu follow up lamaran cuma kirim, tunggu, itu masih fast respon. Sekarang orang hebat banyak gitu, ya kan? Di penghujung kayak begini nih, kayak akhir tahun dan awal, ini kan awal tahun tapi kan barusan akhir tahun, wisudawan banyak, ya kan? Yang kena layoff banyak, mohon maaf nih, kayak gitu. Orang hebat ada di mana-mana gitu. Nah, kalau tindakan kita, kalau kamu melakukan hal yang reguler gitu, kan kita nggak nonjol kan, gitu. Jadi di sini tuh suka nggak suka, mau nggak mau, kamu bukan kandidat tunggal, pasti akan dibandingkan, gitu kan. Nah, dibandingkan ini dari sisi perusahaan gitu ya, dari sisi perusahaan pasti kan akan dari sisi perusahaan pasti akan membandingkan kualifikasi dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang kamu bisa upayakan, yaitu bandingkan dari sisi activity-nya, usahanya gitu. Barangkali yang lain cuma masih kirim, kamu ada follow up. Barangkali mereka ngirim ya hari ini banyak, besok dikit, besok enggak, besok dikit, besok enggak, besok banyak, besok enggak gitu. Kamu udah konsisten gitu. Jadi kamu kayak gitu, ya lakukanlah sesuatu jadi pembeda yang mungkin orang-orang yang lebih hebat dari kamu nggak ngelakuin, gitu. Dan itu akan muncul sebagai sense kamu, kepekaan kamu. Asal kamu ngelakuin, nanti akan muncul, oh iya ya, aku begini deh, oh iya ya, aku begini deh, gitu. Akan muncul tuh berdasarkan journey-mu, gitu. Nah, itu adalah rangkaian kegiatan untuk follow up lamaran via email. Oke? Memang kita nggak bisa bilang bahwa channel paling bagus tuh ngirim via ini aja, lewat ini. Jangan, no. Aku pernah nemuin ada orang yang paling fast respon itu via email, Kak, gitu. Aku percaya, ada bilang yang paling fast respon itu via LinkedIn, ya aku percaya gitu. Masing-masing orang tuh beda-beda. Kamu sama teman seangkatanmu satu jurusan, IPK-nya sama, satu kampus gitu. Mungkin bisa beda tuh journey-nya pada saat apply job kan, kayak gitu. Sehingga kamu mendingan langsung lakuin banyak hal tadi. Biar nanti kamu sadar bahwa, oh kalau aku ngelakuin kayak gini, berarti udah banyak nih yang aku peroleh gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini yang efektif. Ya udah, yang udah efektif kamu pertahankan, kamu tingkatkan. Yang kurang perform ini harus aku apain nih? Yang masih biasa aja aku naikin nih apanya, intensitasnya atau yang lain kayak gitu. Tapi cukup jelas ya di sini ya. Ya, cukup. Oke, Airi, ada pertanyaan nggak atau ada tanggapan boleh atau pertanyaan selanjutnya boleh gitu. Yang barusan udah jelas ya terkait dengan kirim email. Jelas. Optimis sebenarnya definisinya itu adalah optimasi mengirimkan lamaran via email aja sih ini sih gitu. Oke. Jadi kalau misalkan di LinkedIn ada, terus di Jobstreet ada, terus melalui email ada, kita kirim ke semuanya atau salah satu aja? Nah, kita lihat Tapi dulu sama lowongannya. lowongannya sama gitu. Kalau lowongannya Ya, sama, lowongannya sama. saranku adalah kirimkan salah satu aja gitu. Satu Salah aja. satu ini adalah lamaran yang
apa ya, menurut kamu itu yang akan lebih cepat diproses sama beliaunya gitu? Kalau misalkan kamu via email ngirimnya, ya tadi konfirmasi ke recruiternya gitu, ya kan? Gitu. Tapi nggak usah Cuma double-double sih saranku sih. waktu itu pernah kan ya kirim ke email terus chat DM ke recruiternya, Hmm. cuman hanya di-read aja sama si recruiternya gitu. Kalau kayak gitu udah biarin aja atau apa kita follow up atau gimana? Ya, di read itu merupakan bentuk dari feedback gitu. Jadi itu merespon tanpa bicara ya gitu. Di read Iya. gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya udah next cari loker yang lain buat kamu apply gitu. Karena udah di read, pasti udah di notice. Nah, masalahnya tadi kamu konfirmasi ke recruiternya sudah mengkonfirmasi atau belum gitu kan. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tinggal next gitu. Tapi gini ya, aku lengkapin lagi bahwa kegiatan kamu sebagai job seeker itu kamu harus fokus bahwa ada orang yang dapat pekerjaan dengan cara tadi melamar kerja, ya kan? Aktif melamar terus lolos 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 sampai tahap akhir gitu ya, gitu. Tapi ada juga orang yang dapat kerja tuh dengan cara ditawarin gitu di LinkedIn, di DM lah, dikirimin email, ditawarin intinya. Ini ada lowongan kayak gini, Anda tertarik nggak? Kalau tertarik silahkan kirimkan ini gitu ya, gitu. Nah aku tuh udah nge-review banyak banget orang yang sharing bahwa dapat kerja gara-gara melamar. Tapi aku juga ada orang yang cerita bahwa aku ditawarin kak gitu. Nah di sini adalah karena aku nggak tahu nanti kita, kamu, aku, siapapun itu dapat kerja untuk next job itu gara-gara apa gitu ya. Sehingga sambil kamu sibuk mengupayakan dapat kerja gara-gara melamar, kamu juga harus sibuk mengupayakan kemungkinan dapat kerja dengan cara ditawari. Namanya sebenarnya ditawari sama melamar itu sama aja. Padahal kayaknya yang satu pasif, yang satu aktif ya gitu. Satu ngelamar, satu ditawari. Aku nggak ngapa-ngapain. Tapi nggak gitu. Orang bisa ditawari gara-gara apa? Ya gara-gara perusahaan tahu ada orang sehebat kamu, perusahaan lagi butuh, dan perusahaan tahu cara menghubungi kamu. Bener nggak? Kalau ngirim lamaran sama, perusahaan lagi butuh, gara-gara dokumenmu, perusahaan tahu ada orang sehebat kamu, dan tahu cara menghubungi kamu. Karena kan kamu ngirim via apa bisa dibalas via itu atau ada kontak yang ada di CV itu. Yang artinya apa? Kebayang nggak gimana caranya kamu bisa di DM? Artinya perusahaan tahu ada orang kayak kamu, perusahaan butuh orang kayak kamu, dan perusahaan tahu cara menghubungi kamu. Ya namanya adalah dengan cara branding di sosmed gitu. Jadi sambil kamu sibuk lamar kerja, kamu harus sibuk aktif di sosmed untuk branding gitu. Paling gampang tuh branding di LinkedIn gitu. Gimana cara branding di LinkedIn? Punya akun LinkedIn dulu, habis itu dilengkapi. Setelah itu apa? Dilengkapi profilnya kan tadi udah. Setelah itu dilengkapi aktivitasnya. Aktivitasnya itu apa aja? Follow orang baru, connect orang baru, ngobrol sama orang baru, bikin postingan originalmu gitu, ngunjungi postingan orang gitu, ikut berkomentar, menyampaikan pemikiran di sana, join ke komunitas-komunitas yang ada di sana, kayak gitu. Dan itu harus dilakukan terus gitu. Biar apa? Biar perusahaan tahu kamu itu siapa dan akunmu bisa ngebantu kamu dapetin kerja. Banyak banget teman-teman yang udah mungkin Zoom-nya udah aku upload tuh di channel YouTube-ku, mungkin videonya di bawah-bawah gitu. Itu dapat kerja gara-gara di DM-in di LinkedIn terus. Karena rutin. Nah, jangan sampai kita memperlakukan LinkedIn sebagai job portal. Kalau job portal itu lebih kayak rada searah gitu loh yang dominan. Ada loker, kirim lamaran, udah kita nunggu. Entah nanti responnya diintip, diunduh, ditolak, gitu kan. Close by system, dan lain-lain lah, kayak gitu. Itu namanya job portal. LinkedIn itu sosial media, gitu. Katakanlah, berarti di sini ada unsur, ya medsos ya, ada unsur medianya, ada unsur sosialnya. Katakanlah unsur medianya sama kayak job portal. Media dapetin info loker dan media ngirim lamaran kan bisa tuh yang easy apply kayak gitu kan. Nah, tapi kita harus sadar bahwa LinkedIn itu medsos. Medianya udah ada, lah unsur sosialnya mana yang barusan aku sebut gitu. Jangan sampai kamu bikin akun LinkedIn, punya akun LinkedIn, diisi secukupnya, langsung sibuk nyari kerja. Nggak pernah berinteraksi sama orang. Itu artinya kamu punya double job portal tuh. Percuma kayak gitu, nggak optimal.
Nanti bilangnya nyari loker di LinkedIn susah, yang ada cuma jurusan tertentu, tingkat pendidikan tertentu, lokernya nggak lebih banyak dari job portal gitu. Padahal kalau mau pakai logika, itu tuh nggak cuma loker gitu yang ada di LinkedIn gitu. Recruiter user ada di LinkedIn, itu orang-orang yang ngeproses lamaranmu via website, via job portal, itu pasti balik ke orang-orang yang ada di sini. Jadi job portal kamu nggak bisa ngobrol sama mereka, di sini bisa. Di job portal kamu nggak tahu mukanya. Di sini kalau kamu nemuin profilnya, kamu tahu mukanya, kamu tahu kegiatannya, kamu tahu kisah hidupnya, profil LinkedIn-nya gitu. Nah itu loh maksudku. Jadi ini bener-bener kayak sales LinkedIn juga ya, bahwa gitu harus dioptimalkan gitu dari sisi itu tadi gitu. Sehingga nanti ya kalau udah gini, kalau kegiatan kita tuh udah berisik data, kita punya cukup data banyak, habis itu kita analisis mana yang misalkan satu minggu aku udah dapat ngirim 100 lamaran. Dari 100 lamaran berapa yang ditolak, berapa yang dicuekin, berapa yang lanjut ke tahap selanjutnya. Yang lanjut ke tahap selanjutnya ini paling banyak aku kirim via apa gitu. Gitu. Contoh, aku ngirim lamaran via email, via website, via job portal, via LinkedIn. Seminggu aku udah ngirim 1000 lamaran misal. Dari 1000 lamaran itu yang berapa ya misalkan? Yang 700 ditolak gitu. Oke. Yang 200 belum respon. Yang lolos ke tahap selanjutnya ada 100. Dari 100 yang lolos ke tahap selanjutnya itu 80 berasal dari LinkedIn. Yang 20 berasal dari job portal. Nah, di sini kalau misalkan kamu tadi ya direkap gitu, kamu jadi tahu, loh, kan sumberku ada 4. Panggilannya banyak sih 100, tapi kok yang manggil cuma dari LinkedIn sama job portal. Yang via email sama website kok nggak ada panggilan, ini kenapa? Gitu. Apa yang harus aku perbaiki? Atau nanti untuk seminggu berikutnya 2 ini nggak usah aku pakai dulu, atau kayak biasa dulu. Atau 2 ini nggak usah aku pakai. Ini yang via LinkedIn udah banyak, berarti cukup aku pertahankan atau tingkatkan. Ini adalah job portal ada, nggak sebanyak LinkedIn, tapi harus aku apakan nih gitu. Jadi kamu tahu gitu cara nilainya nanti gimana. Nah kalau kegiatan kamu tadi ya belum konsisten tiap hari, kadang banyak kadang dikit, ngirim seadanya dan menyimpulkan bahwa aku udah ngirim lamaran selama sekian bulan nggak ada yang respon, ya nggak bisa, kita nggak bisa ngomongin kayak gitu ya, karena kamu belum punya cukup data, performamu belum konsisten. Kalau performanya belum konsisten, nanti susah untuk nilainya, karena kan variabel, kan ada variabel tetap, variabel peubah. Variabel peubahmu terlalu banyak. Dari sisi konsistensi masih berubah-berubah ya kan, dari job portal masih berubah-berubah gitu. Nah, gitu. Nah, maksudku tuh variabel peubahnya tuh cukup yang dari mereka aja gitu. Yang bisa kamu upayakan sendiri tuh konstan. Jumlah job portal yang buat dikirim konstan, ya kan? Gitu. Apply-nya dari sisi waktu tiap hari konstan tuh, kayak gitu. Banyaknya minimal sekian, angkanya di atas gitu ya konstan kayak gitu. Gitu. Jadi konstannya dari sisi kamunya gitu. Tinggal nanti ya yang berubah-berubah dari sana gitu. Ditolak, lanjut atau masih dicuekin. Nah, dicuekin mau kamu apain? Masih kamu tunggu seminggu lagi? Mau follow up ke rekruternya atau kamu anggap ditolak? Nah, gitu. Jadi masing-masing tadi yang lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, kamu bikin action plan di dalamnya gitu. Nanti kalau yang hijau lanjut, nanti juga berubah lagi. Ada yang nggak lolos, ada yang lolos, ada yang belum respon. Mau kamu apain terus kayak gitu. Isinya cuma merah, kuning, hijau terus gitu, mengerucut gitu. Sampai nanti akhirnya akan ada yang terbaik gitu dari yang baik-baik yang udah kamu pilih gitu. Nah, itu adalah kesibukan aktivitas ya yang harus dilakukan gitu. Harus dibangun konsistensi. Kenapa harus konsisten kayak gitu? Biar kalau ada yang salah tuh enak benerinya. Oh ini kayaknya CV-ku deh yang kurang perform. Oh ini sosmedku deh yang kurang aku branding. Oh ini kemampuan interviewku deh yang harus diperbaiki gitu. Dengan konsistensi kayak tadi, nanti akhirnya kan kamu akan tahu bahwa setelah konsisten kayak gini, tahap paling jauh yang pernah aku hadapi itu sampai tahap ini. Tapi di tahap itu juga aku tahap yang paling sering gagal. Sehingga tahap itu yang harusnya jadi apa? Atensi utama pada saat kamu ingin mengembangkan kemampuan. Jangan dikit-dikit CV contoh. Aku juga sering bilang ini. Nggak banyak yang manggil CV diedit. Lo sering gagal di psikotes, CV diedit. Gagal di HR beberapa kali CV diedit. Gagal di user CV diedit gitu. Jadi kayak nyalahin CV terus gitu.
Harusnya kita tahu sejauh ini tuh paling jauh kita tahap sampai mana. Kalau paling jauh baru sampai psikotes. Oke, yang sering gagal, aku psikotes juga jarang. Oh, berarti administrasi nih. Wajar, aku akan berfokus sama dokumenku. Mulai dari cara bikinnya dan cara pakainya tadi, gitu kan. Tapi kalau beberapa kali kamu udah lolos sampai tahap interview, terus di situ kamu kayak masih nunggu jawaban, ada yang ditolak, nggak ada kabar gitu-gitu. Nah, kamu harus curiga tuh di situ. Itu yang jadi fokus utama kamu. Gimana caranya nanti biar apa? Biar kamu lebih mampu kalau ada interview selanjutnya. Karena kalau itu ya kamu di situ nggak ketemu solusinya, mau berapa banyak yang datang ke sini kemungkinan untuk lanjut ke selanjutnya kan lebih banyak yang gagal daripada yang lanjut kan gitu. Jadi ini yang diutamakan. Nanti tahap sebelumnya itu untuk optimasi gitu. Misalkan paling sering gagal di interview user, maka belajar tuh interview user, interview secara umum, interview user gitu, pelajari. Nah, nanti tahap-tahap sebelumnya ini dioptimasi. Biar apa? Biar mendatangkan kesempatan sampai interview user yang lebih banyak. Tapi, karena kamu udah menjadikan ini sebagai pembelajaran utama, artinya kalau panggilan-panggilan tahapan-tahapan yang datang ke interview user ini makin banyak, udah kamu jawab dengan kamu yang lebih mampu untuk menghadapi interview user gitu. Jadi ini yang utama, yang ini optimasi. Jangan kebalik, yang utama ini, yang di sini nggak kamu perbaiki. Jadi nanti begitu makin banyak yang ke sini, kamu kelabakan di sini. Karena kamu belum menemukan solusi buat kendala kamu di tahap ini gitu. Nah, sampai di sini cukup jelas ya. Aku sengaja kemana-mana biar bisa kamu dengerin Itu. berkali-kali. Oke?